Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi transformasi geometri Matematika SMP MTS kelas 9. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah translasi atau pergeseran. Rumus translasi X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y. Contoh soal, tentukan bayangan titik P negatif 5,3 pada translasi 9 negatif 6. Jawab, titik P negatif 5,3 ditranslasikan 9 negatif 6. Maka P aksen atau P bayangan yaitu adalah X aksen, Y aksen. Maka jadi X aksen sama dengan negatif 5 ini ditambah dengan 9 sama dengan 4. Kemudian Y aksen yaitu adalah 3 ditambah dengan negatif 6. Yaitu 3 tambah negatif 6, negatif 3. Jadi bayangan titik P pada translasi 9 negatif 6 adalah P aksen atau P bayangan 4, negatif 3. Dari sini ya, 4, negatif 3. Ya. Jadi translasi itu hanya digeser saja. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah refleksi atau pencerminan. Rumus refleksi, 1. Refleksi terhadap sumbu X yaitu X, Y menjadi X, negatif Y, kemudian refleksi terhadap sumbu Y, X, Y menjadi negatif X, Y, refleksi terhadap Y sama dengan X, Y menjadi Y, X, refleksi terhadap Y sama dengan min X, ya, X, Y menjadi min Y, min X, kemudian refleksi terhadap X sama dengan H, X, Y menjadi 2H min X, Y. Kemudian refleksi terhadap Y sama dengan K, X, Y menjadi X, 2K min Y. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan pelajari contoh soal berikut ini. Refleksi terhadap sumbu X. Rumus refleksi terhadap sumbu X, Y menjadi X, min Y. Contoh soal. Nah, jadi gini, dari rumus ini bisa kita amati yang berubah itu adalah Y-nya saja, yaitu dikalikan dengan negatif, gitu ya. X-nya tetap X, kemudian Y-nya awalnya Y menjadi min Y. Jadi nanti sumbu koordinat titik Y-nya itu dikalikan dengan negatif. Contoh soal, titik Q 27, negatif 18 direfleksikan terhadap sumbu X. Maka bayangan dari titik Q adalah, jawab, ingat ya, yang berubah hanya Y-nya menjadi negatif. Bayangan titik Q setelah direfleksikan terhadap sumbu X adalah Q aksen, bacanya Q aksen atau Q bayangan, 27-nya tetap, ya, 27-nya tetap. Kemudian Y-nya dikalikan dengan negatif, negatif dikali negatif 18 sama dengan 18. Sehingga Q aksen atau Q bayangan yaitu adalah 27,18. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, refleksi terhadap sumbu Y. Rumus refleksi. Refleksi terhadap sumbu Y, X, Y menjadi negatif X, Y. Jadi kalau ini yang berubah X-nya, ya, Y-nya tetap. Ini X-nya dikalikan dengan negatif. Bayangan. Tentukan bayangan titik P negatif 12,25 pada refleksi terhadap sumbu Y. Jawab, bayangan titik P setelah direfleksikan terhadap sumbu Y, maka P aksen atau P bayangan, ya, X yang X ini dikalikan dengan negatif, sehingga negatif dikali negatif 12 sama dengan 12. Kemudian 20-nya tetap, ya, sebagai titik Y-nya ini 25 itu tetap, tidak berubah, ya, sehingga P bayangan atau P aksen itu adalah 12,25. 12 ini asalnya dari negatif dikali negatif 12, gitu ya. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Refleksi terhadap Y sama dengan X, Y menjadi Y, X. Jadi pindah tempat.
awalnya posisinya sebagai X, menjadi Y, awalnya posisinya dari Y menjadi X gitu ya. Tukar tempat. Jadi, tentukan koordinat bayangan titik P negatif 5, negatif 2 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ini kita pindah tempat aja ya. Sehingga nanti hasilnya itu adalah negatif 2, negatif 5. Jadi, kalau refleksi terhadap Y sama dengan X itu hanya pindah tempat ya. Ini ya. Ini kan negatif 5 awalnya di depan. Sekarang menjadi di belakang. Negatif 2 awalnya di belakang menjadi di depan ya. Jadi P aksen atau P bayangan negatif 2, negatif 5. Kemudian selanjutnya refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Rumus refleksi terhadap Y sama dengan min X, X, Y menjadi min Y, min X. Tukar tempat, kemudian dikalikan dengan negatif semua. Contoh soal, tentukan koordinat bayangan titik S 12, negatif 7 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Jawab. Bayangan titik S telah direfleksikan, maka ya, jadi pindah tempat. Ya, awalnya 12, negatif 7. Berarti menjadi negatif 7,12. Kemudian dikalikan dengan negatif ya. Dikalikan dengan negatif ya. Jadi awalnya negatif 7 ini di belakang menjadi di depan, kemudian dikalikan negatif. Negatif kali negatif 7 sehingga menjadi positif 7. Kemudian 12 pindah ke belakang dikalikan dengan negatif menjadi negatif 12. Sehingga S bayangan atau S aksen yaitu adalah 7, negatif 12. Kemudian selanjutnya yaitu adalah refleksi terhadap X sama dengan H. Ini harusnya sudah yang kelima ya. Ini yang kelima, nomornya salah ya. Ini harusnya yang kelima, refleksi terhadap X sama dengan H. Awalnya X, Y menjadi 2H min X, Y. Jadi nanti nilai H-nya dimasukkan ke sini, dikalikan 2, kemudian dikurangi X, gitu, Y, gitu. Contoh soal. Tentukan koordinat bayangan titik P, negatif 5, negatif 2, jika direfleksikan terhadap garis dengan persamaan X sama dengan min 1. Jadi, X sama dengan min 1, ini kan X sama dengan H. Jadi, H-nya itu adalah min 1 ini. Ya. Nah, jawab. Pada refleksi terhadap X sama dengan H, maka P, gitu, negatif 5, negatif 2, ya. P aksen itu adalah 2H min X, Y. Sehingga, ini ya, 2 dikali H, hanya berapa? Min 1, berarti 2 dikali min 1, dikurangi X, X-nya berapa? Negatif 5. Gitu. Koma Y, Y-nya berapa? Negatif 2. Sehingga 2 dikali negatif 1, negatif 2. Gitu. Negatif 2, kemudian ini negatif menjadi positif. Sehingga negatif 2 plus 5, yaitu menjadi positif 3,2. Negatif 2 ya, negatif 2. Sehingga P bayangan atau P aksen yaitu adalah 3, negatif 2. 3 ini asalnya dari operasi hitung ini yaitu 2H min X. Hanya 2-nya itu dari rumus, hanya itu negatif 1, min, kemudian min 5. Min 5-nya ini adalah dari ini ya. Kemudian, negatif 2 itu adalah Y tetap ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah refleksi terhadap Y sama dengan K. Refleksi terhadap Y sama dengan K, X, Y menjadi X, 2K min Y. Nah, contoh soal ya. Tentukan bayangan titik Q 9,26 pada refleksi terhadap garis Y sama dengan 4. Jadi nanti X-nya tetap, kemudian ini 2K dikurangi Y. Berarti Y sama dengan K. Y sama dengan 4. Berarti K-nya itu adalah 4 ini. Ya. Jawab. Pada refleksi terhadap Y sama dengan K, maka Q 9,26 P aksen itu adalah X, 2K min Y. X-nya ini kan 9. Y-nya adalah 26. Sehingga gini ya, P aksen 9, 2K min Y, berarti 2, K-nya berapa? 4, berarti 2 kali 4 min Y, Y-nya berapa? 26. Sehingga 9-nya tetap, kemudian 2 dikali 4 itu 8, 8 dikurangi 26, yaitu
Sehingga P aksen atau P bayangan yaitu 9,-18. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Thank you for your attention. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.